Harapan para penggugat, kuasa hukum, dan pengunjung sidang gugatan ijazah Presiden Joko Widodo yang diduga palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang sempat membumbung tinggi, hancur berkeping-keping. Pasalnya, meski penggugat dan kuasa hukum telah memperbaiki gugatan sebagaimana saran majelis hakim, sehingga gugatan mengarah langsung pada pribadi Presiden Jokowi, tetapi hingga memasuki bulan keempat, sidang tetap berkutat pada masalah legal standing, belum masuk pokok perkara. Hal ini terjadi karena setelah gugatan diperbaiki pada sidang ke-8, pada sidang ke-9 dan sidang ke-10 yang digelar Kamis tanggal 24 Januari tahun 2024 kuasa hukum Joko Widodo tidak datang, sehingga oleh majelis hakim sidang ditunda lagi hingga tanggal 1 Februari tahun 2024. Tak urung, 2 dari 5 penggugat yang hadir pada sidang ke-10, yakni Rizal Fadilah dan Taufik Bahaudin, juga kuasa hukumnya, meradang, karena meski sidang telah berlangsung selama berbulan-bulan, majelis hakim masih saja ingin memanggil lagi kuasa hukum Jokowi untuk hadir di sidang ke-11. Kuasa hukum dan penggugat ingin majelis hakim melakukan first take atau membacakan putusan tanpa kehadiran Jokowi sebagai tergugat, sehingga dengan demikian gugatan diterima dan ijazah Jokowi dinyatakan palsu. Namun, hakim menolak dengan dalih hanya bisa membuat putusan setelah mendengarkan fakta persidangan. Ya, ini Jokowi nggak menghormati hukum. Ya, memang tidak ada etikat baik. Dia termasuk orang yang dalam hukum itu quadro beretikat benar. Jadi apa yang terjadi di proses persidangan selama ini membuktikan bahwa memang Jokowi itu orang yang selalu memiliki etikat buruk. Tidak beretikat baik. Kalau dia beretikat baik kan gampang. Dia tinggal berikan kuasa kepada yang memang sesuai dengan aturan hukum, lalu dia bawa ijazahnya, buktikan selesai. Itu etikat baik. Nah, alasannya kalau Bang Rizal kenapa dia bisa seperti itu? Sementara kan dia kan kepala negara, seharusnya dia bisa memberi teladan. Ya, ini membuktikan bahwa ada abuse of power, jadi penyimpangan kekuasaan. Jadi dia tidak berjalur dari jalur hukum, dia pakai jalur kekuasaan, sehingga dia meremehkan. Itu. Yang kedua, kalau di jalur hukum ada pembuktian hukum. Ya, dan ini Pak Jokowi sama sekali tidak mau pembuktian hukum. Artinya fakta hukum yang dia pegang atau yang ada atau yang dia ingin tunjukkan, dia tidak punya itu bukti hukum. Gitu. Jadi apa yang diduga oleh masyarakat itu bahwa ijazahnya palsu, itu kan sudah ramai. Kita sudah kasih ruang hukum, tidak dipakai juga. Berarti sebenarnya anggapan publik itu benar. Itu, oh memang ijazah Jokowi itu palsu, gitu. Dan dia nanti harus bertanggung jawab atas palsunya ijazahnya ini. Supaya dia tidak bertanggung jawab cepat, ya dia menunda-nunda. Itu kita sangat bisa menduga, itu dia menunda-nunda sampai selesai nanti masa jabatannya. Tapi jangan lupa bahwa ini soal pidana nantinya. Kalau pidana itu enggak selesai dengan selesainya jabatan. Gitu. Inilah yang sebenarnya masih menjadi kekalutan istana. Kalau menurut saya yakin bahwa masalah ijazah palsu ini menimbulkan kepanikan di lingkaran istana. Dan Jokowi belum punya pegangan untuk itu. Nah, Bang Rizal, kan ada kasus lain yang juga disidangkan di Pengadilan Jakarta Pusat. Dia menggunakan pengacara terkenal, Otto Hasibuan. Tapi untuk ijazah ini, masalah ijazah, dia justru mengirimkan stafnya ya waktu itu kan. Nah, dengan melihat perbedaan dia menggunakan ahli hukum, sebetulnya Jokowi ini melihat persidangan ini seperti apa? Apakah nggak penting atau gimana sebetulnya? Ya, jadi Jokowi ini tidak punya kepercayaan diri sendiri karena memang fakta yang patut diduga dia tidak punya ijazah. Mau apa lagi? Mau percaya apa lagi? Jadi kalaupun di kasus persidangan lain dia menggunakan pengacara Otto Hasibuan, gitu kan. Untungnya ini pengacara sehebat apapun, gitu kan. Sehebat apapun pengacara, kalau buktinya nggak ada, bahkan kita tantang siapa sih pengacara yang selalu dijadikan andalan? Yusril Ihza Mahendra.
hayo sekarang gitu kan, Pak Jokowi beri kuasa kepada Yusril Iza Mahendra untuk datang ke pengadilan Jakarta Pusat menghadapi gugatan ijazah palsu ini. Yusril harus tunjukkan bahwa dia mampu mendesak Jokowi agar menyerahkan ijazahnya. Semua orang nggak bisa sekarang ini. Maka mudah-mudahan kalau Yusril ditunjuk sebagai kuasa hukum, maka dia bisa membawa ijazah itu. Kalau nggak bisa, ya berarti Yusril juga ikut serta, terlibat juga dalam proses-proses pembiasan atau penyimpangan fakta hukum yang harusnya dibuktikan. Harapan Bang Rizal terhadap pengadilan dalam menangani kasus ini? Ya harus cepat. Minggu depan itu tadi sudah dituntut, bisa memutuskan loh. Karena ini bukan persidangan ke-1, ke-2 yang dipanggil datang tidak datang 3 kali, 4 kali, mungkin terus kapan sampai kapan datang. Enggak, ini sudah bisa diputus karena sidang ini sudah merupakan sidang yang berkelanjutan. Sudah 3,5 bulan, hampir 4 bulan sidang ini. Dan sidang ini bukan sidang awal-awal, mediasi sudah. Yang ada perbaikan gugatan tinggal dijawab. Begitu tidak hadir, tidak datang, ya sudah dilewat. Bahkan akhirnya karena Jokowi sebagai tergugat 1 dan dia tidak menggunakan haknya, maka Jokowi harus kalah. Itu penggugat semua menang, tuntutannya harus dikabulkan. Begitu, termasuk bahwa penegasan hukuman bahwa memang ijazahnya tidak ada, atau juga menyatakan ijazahnya palsu berdasarkan nanti pembuktian dari tergugat lain. Itu. Tapi yang jelas Jokowinya harus sudah dikalahkan. Tergugat 1 dinyatakan bersalah, kita dinyatakan benar. Itu para penuntut atau para penggugat. Itu harapannya begitu. Jadi minggu depan itu terakhir, atau ada keputusan provisional namanya kan, yang bisa diputuskan oleh hakim, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara gugatan ijazah palsu Jokowi sebagai presiden, yang juga dia menggunakan itu ketika masih dalam posisi sebagai pribadi, itu kan ijazahnya tersebut. Bang Rizal, ketika majelis hakim yang baru ini mulai bertugas, kan ada harapan nih bahwa beliau bisa independen gitu ya. Nah, dari sidang yang berjalan hari ini, harapan itu masih ada nggak? Nggak ada. Kalau saya melihat sama saja, gitu, bahwa dari cara menanganinya, gitu kan, cara menangani persidangan ini sama saja. Jadi mungkin juga besok lusa majelis hakim ini diganti lagi, gitu kan. Kalau memang dia itu melur-ulur. Tapi yang jelas apapun itu fenomena, kan ini pengadilan rakyat. Betul. Ini pengadilan rakyat, walaupun di pengadilan Jakarta Pusat. Jadi rakyat sudah bisa melihat bagaimana kualitas pengadilan dan bagaimana kualitas Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang tidak punya tanggung jawab hukum, melecehkan hukum, dan ujungnya juga menyembunyikan ijazahnya digorong-gorong. Betul. Intinya memang ada digorong-gorong ijazahnya.